It's all covered in today's China Truths. PHK massal, kelaparan, dan tunawisma menyebar dari pusat-pusat bisnis yang gemerlap hingga ke pelosok-pelosok terjauh di negeri ini. Di bawah jembatan layang yang gelap, keluarga-keluarga berkerumun kedinginan. Mantan pegawai kantoran mengais-ngais tempat sampah mencari roti setengah habis. Trotoar yang dulunya ramai oleh para profesional muda kini dipenuhi orang-orang yang memegang papan karton meminta makanan. Dari menara-menara teknologi di Shenzhen hingga pasar-pasar yang ramai di Chengdu, keputusasaan tidak lagi tersembunyi. Hal itu meledak di depan mata publik. Dan hari ini, mari kita lihat lebih dekat krisis pengangguran, kebangkrutan, dan kemiskinan di China daratan pada tahun 2025. Lebih dari 10 tahun yang lalu, China dimabuk oleh pertumbuhan. Gedung-gedung pencakar langit tumbuh seperti gulma, merek-merek mewah membanjiri pusat perbelanjaan, dan mimpi China menjanjikan stabilitas dan kenyamanan bagi kelas menengah yang sedang naik daun. Namun, di balik cahaya neon, keretakan semakin melebar. Pemerintah daerah tenggelam dalam utang, gelembung real estate membengkak di luar kendali. Pekerja migran terjebak dalam pekerjaan bergaji rendah dan tidak stabil, dan lulusan baru menghadapi pasar kerja yang menyusut. Kemudian datanglah pandemi. Penguncian mencekik usaha kecil. Pabrik-pabrik macet. Mesin properti yang dulunya tak terhentikan mulai tersendat-sendat. Penindasan teknologi mengirimkan gelombang kejut melalui industri swasta. Dalam semalam, ekonomi yang ajaib menjadi cangkang yang rapuh. Pabrik-pabrik mulai diam-diam memecat pekerja. Seluruh zona industri terdiam. Biaya hidup terus meningkat sementara upah membeku atau lenyap. Orang-orang yang dulunya bermimpi memiliki rumah kini tidur di atas kardus. Para pemegang gelar berjuang untuk pekerjaan sampingan mengantar makanan. Pegawai keraputi melakukan siaran langsung untuk membeli makanan berikutnya. Di jalanan kota, tenda dan gubuk darurat berlipat ganda. Antrean dapur umum membentang hingga berblok-blok. Sistem yang mengejar pertumbuhan dengan harga berapapun kini runtuh di depan mata. Rekaman yang berhasil lolos dari sensor menunjukkan kenyataan yang suram. Kam-kam tunawisma yang luas di bawah jembatan, perkelahian karena sisa makanan, dan pekerja yang dipecat berunjuk rasa di luar gerbang yang tertutup. Dalam satu klip viral, seorang pria di Dongguan, yang dulunya seorang supervisor pabrik, duduk di samping api unggun dari logam bekas, mengakui bahwa dia belum makan selama 2 hari. Klip lain menunjukkan seorang lulusan Universitas Wuhan memegang papan bertuliskan, gelar master, akan bekerja untuk makanan. Angka resmi mengakui tingkat pengangguran pemuda sebesar 21% pada tahun 2023 sebelum pemerintah tiba-tiba berhenti melaporkan. Secara tidak resmi, diyakini hampir 2 kali lipat. Bursa kerja dibanjiri, ratusan orang bersaing untuk satu posisi bergaji rendah. Kawasan industri di Shenzhen dan Suzhou berdiri setengah kosong. Di Hebei dan Hunan, deretan gedung-gedung bertingkat tinggi yang belum selesai membusuk di bawah sinar matahari, ditinggalkan oleh pengembang yang bangkrut. Pekerja dipulangkan tanpa upah. Insinyur diberhentikan dengan satu pesan teks. Keluarga kelas menengah digusur dalam semalam. Petugas sanitasi dan pengemudi pengiriman yang dulunya tidak terlihat kini tinggal di dalam mobil van atau asrama yang ramai, berjuang untuk bertahan hidup di negara yang pernah mereka yakini tidak akan pernah membiarkan mereka jatuh sejauh ini. Jalanan di China dibersihkan, bukan dari kemiskinan, tetapi dari orang miskin itu sendiri. Di Lanzhou, Fuzhou, dan lusinan kota lainnya, polisi setempat merobohkan terpal, membongkar tempat penampungan kardus, dan membubarkan para tunawisma yang kemudian berkumpul kembali beberapa blok jauhnya. Pedagang kaki lima yang berpegang pada sisa-sisa terakhir mata pencaharian dikejar dari sudut-sudut jalan. Alih-alih menghadapi krisis, pihak berwenang menggandakan sensor dan mengisi media pemerintah dengan slogan-slogan yang menyenangkan tentang peremajaan nasional. Statistik dipoles hingga bersinar. Patroli menyapu para tunawisma ke dalam bayang-bayang. Di distrik-distrik kaya di Shanghai, bangku-bangku ditanami paku-paku logam tajam untuk mencegah siapapun beristirahat. Pengingat baja yang dingin tentang di mana posisi belas kasihan dalam prioritas bangsa. Jauh dari gedung-gedung pencakar langit, eksodus tenang lainnya sedang berlangsung. Para pekerja yang menganggur mundur ke kampung halaman pedesaan, kantong-kantong kosong dan masa depan suram. Di Henan dan Anhui, desa-desa yang sudah berjuang kini terbebani oleh kembalinya anggota keluarga yang membawa lebih banyak mulut untuk diberi makan tetapi tanpa penghasilan. Kemenangan pengentasan kemiskinan yang pernah digembar-gemborkan oleh pemerintah kini terasa hampa, digantikan oleh kenyataan dua sisi. Jalan-jalan perkotaan dipenuhi toko-toko yang tutup dan kam-kam tenda, dan jalan-jalan pedesaan dipenuhi oleh para pendatang yang terlupakan. Lonjakan tunawisma dan kemiskinan ini bukanlah kecelakaan. Ini adalah dampak langsung dari 3 keretakan mendalam yang menolak diperbaiki oleh negara. Pertama, runtuhnya pasar kerja yang dulunya tampak tak terhentikan. Mesin pertumbuhan China yang dibangun di atas konstruksi tanpa henti dan manufaktur ekspor kini terhenti. Permintaan global telah mendingin dan perusahaan asing menarik rantai pasokan ke tempat lain.
Pabrik-pabrik Dongguan yang dulunya ramai berdiri diam, gerbangnya terkunci. Insinyur terampil, pekerja jalur perakitan, dan petugas pengangkutan telah dibuang dalam semalam. Kedua, kebangkitan ekonomi jasa yang dijanjikan tidak pernah tiba. Sebaliknya, raksasa teknologi seperti Alibaba dan Meituan memecat puluhan ribu pekerjaan. Impian startup mati di pengadilan kebangkrutan. Penindasan pemerintah sendiri terhadap bimbingan belajar dan platform online menghapus jutaan posisi lagi. Hasilnya adalah generasi lulusan yang menghadapi pendidikan tinggi, pekerjaan rendah. Gelar master ditukar dengan pekerjaan sampingan, mengantar makanan atau tidak bekerja sama sekali. Ketiga, bom waktu real estate yang meledak di tengah-tengah kelas menengah perkotaan. Selama 2 dekade, kota-kota dibangun seperti monumen spekulasi. Apartemen-apartemen menjulang tinggi dengan harga untuk investor, bukan penghuni. Jutaan orang membeli rumah dari cetak biru hanya untuk melihat konstruksi membeku ketika pengembang seperti Evergrande dan Country Garden meledak. Boykot hipotek menyebar. Keluarga-keluarga mendapati diri mereka membayar apartemen yang tidak bisa mereka tinggali maupun jual. Di Zhengzhou dan Shenyang, beberapa orang kini tinggal di gedung-gedung yang belum selesai atau memarkir kehidupan mereka di garasi bawah tanah. Runtuhnya kekayaan perumahan telah menghilangkan ilusi keamanan kelas menengah, memperlihatkan betapa tipisnya jaring pengaman China. Tidak ada asuransi pengangguran universal. Perlindungan kesehatan sangat tipis, terutama bagi para migran. Dan pensiun pedesaan sangat sedikit. Sistem hukou masih mengunci jutaan orang dari layanan dasar kota. Namun, mungkin keretakan yang paling berbahaya adalah penolakan pemerintah untuk mengakui skala bencana. Kata-kata seperti tunawisma dan pemecatan lenyap dari internet. Pidato-pidato resmi penuh dengan energi positif sementara antrean dapur umum semakin panjang. Kebenaran diedit dari pandangan, tetapi tidak hilang. Kebenaran itu tidur di bawah jembatan, berdiri dalam antrean bursa kerja, dan berbisik di pabrik-pabrik kosong di negara yang masih berpura-pura tidak ada yang salah. Dari taman-taman Guangzhou hingga gang-gang belakang Chengdu, bangku-bangku berubah menjadi tempat tidur. Lulusan memegang resume bersama permohonan makanan, dan ibu-ibu memegang papan kardus di tangan yang gemetar. Keluarga-keluarga yang dulunya berpegang pada apartemen mahal kini berada di bawah jembatan atau di kam-kam tenda di samping rel kereta api. Rekaman menghilang dengan cepat dari internet, tetapi kenyataan ada di mana-mana. Anak-anak menanggung luka yang paling dalam, tidak bisa bersekolah, dikirim kembali ke desa-desa yang kesulitan, tumbuh besar dengan kelaparan dan tanpa harapan. Pemuda mencurahkan keputusasaan mereka secara online dalam permainan. Saya belajar 16 tahun, sekarang saya menjual roti di jalan. Terapi adalah kemewahan, tingkat bunuh diri meningkat, dan jaring pengaman setipis kertas. Pekerja lansia yang dipecat, yang dijauhi oleh perusahaan, terjerumus ke dalam penyakit, utang, dan kecanduan. Keputusasaan memunculkan eksploitasi. Tawaran pekerjaan palsu mengarah ke bengkel ilegal, jaringan prostitusi dan penipuan. Pencurian kecil-kecilan dan perkelahian di jalanan meningkat bukan karena keserakahan tetapi karena kelaparan. Kelas bawah perkotaan yang diam kini tumbuh. Orang-orang tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa hak. Mereka dihapus dari statistik, tetapi tidak mungkin terlewatkan. Keluarga kelas menengah yang takut akan nasib yang sama menimbun uang tunai dan tidak mempercayai apapun. Empati publik memudar di bawah sensor, membiarkan jutaan orang menderita dalam isolasi. Di balik angka PDB yang dipoles dan proyek infrastruktur besar, keretakan melebar, sosial, ekonomi, dan moral. Negara tidak takut pada kemiskinan itu sendiri, tetapi pada visibilitasnya. Tetapi bahayanya jelas. Ketika orang-orang yang diabaikan dan tidak terlihat tidak memiliki apapun lagi untuk hilang, keheningan tidak akan bertahan selamanya. Di seluruh kota dan desa, dari gedung pencakar langit Guangdong hingga kota-kota berdebu di Henan, mimpi buruk yang sunyi sedang terungkap. Orang-orang masuk ke bank dan keluar tanpa apa-apa. ATM tidak berfungsi. Perbankan online membeku. Dan bagi jutaan warga China, sebuah kesadaran yang menakutkan sedang meresap. Tabungan hidup mereka mungkin telah hilang. Antrean pelanggan yang putus asa mengular di luar cabang-cabang yang tutup. Para pengunjuk rasa mengangkat papan yang memohon akses ke uang mereka sendiri. Di media sosial, video muncul lalu menghilang, menunjukkan warga lanjut usia membenturkan pintu bank yang terkunci, para penyiar langsung diseret pergi, dan bisikan tentang pembaruan sistem yang menutupi apa yang kini diyakini banyak orang sebagai krisis likuiditas skala penuh.
Selama beberapa dekade, sistem perbankan China tampak tak tergoyahkan, didukung oleh negara, dikendalikan oleh partai, dan terlalu besar untuk gagal. Bank-bank pedesaan melayani petani dan pensiunan. Pemberi pinjaman raksasa mendukung real estate, infrastruktur, dan pemerintah daerah. Kepercayaan tidak pernah dipertanyakan, sampai sekarang. Di balik fasad, keruntuhan yang lambat telah terjadi. Pinjaman sembrono selama bertahun-tahun, perbankan bayangan, dan investasi beracun dalam usaha properti yang gagal telah mengosongkan sistem dari dalam. Bank-bank kecil di provinsi-provinsi seperti Henan, Hebei, dan Shandong memikat deposan dengan imbal hasil tinggi, imbal hasil yang kini terungkap tidak berkelanjutan. Saat gelembung properti pecah dan utang menumpuk, keretakan menjadi jurang. Pihak berwenang mencoba menutupi masalah, menyuntikkan uang tunai, menggabungkan bank-bank yang lemah, menyensor berita buruk, tetapi bendungan telah jebol. Bank-bank desa di Henan adalah yang pertama membekukan penarikan. Para pejabat menyalahkan pemeliharaan. Kemudian datanglah keheningan. Minggu-minggu berlalu, orang-orang memprotes, beberapa dipukuli, beberapa menghilang. Namun, penarikan tidak pernah dilanjutkan. Sekarang krisis tidak lagi lokal. Batas harian ATM telah turun serendah 300 yuan, sekitar $40. Transfer gagal tanpa peringatan. Saldo tampak diubah. Beberapa akun ditandai untuk aktivitas tidak biasa hanya karena menyimpan lebih dari 10.000 yuan. Bahkan deposito tetap dikunci dengan alasan hukum yang tidak jelas. Sebuah postingan viral dari Shenzhen menunjukkan pemberitahuan bank yang membekukan penarikan di atas ambang batas tertentu. Akun tersebut dilarang dalam beberapa jam. Yang lain melaporkan pengalaman serupa, tetapi sedikit yang berani angkat bicara. Pesannya jelas, sistem perbankan China tidak lagi tak tersentuh. Dan bagi warga biasa, apa yang dulu terasa aman kini terasa seperti jebakan. Keruntuhan keuangan China telah dimulai secara diam-diam, tetapi tidak ada yang diizinkan untuk mengatakannya. Di seluruh China, ketakutan menyebar lebih cepat daripada pengumuman resmi apapun. Di pagi-pagi buta sebelum matahari terbit, antrean terbentuk di luar cabang bank. Warga yang putus asa, tua dan muda, menarik sejumlah kecil uang dari banyak bank, berharap untuk menghindari kecurigaan. Beberapa orang mengubah tabungan mereka menjadi emas, mata uang asing, atau aset digital meskipun Beijing melarang keras kripto. Dan itu bukan hanya individu, usaha kecil sedang tercekik. Di Guangdong, pemilik pabrik mengatakan mereka tidak bisa membayar pekerja atau pemasok karena kredit bank tiba-tiba terputus. Perusahaan konstruksi melaporkan proyek yang dihentikan karena pinjaman yang dijanjikan lenyap tanpa jejak. Pekerja sampingan mengeluh pembayaran mereka tertunda selama berminggu-minggu, bahkan ketika aplikasi bersikeras uang itu sudah dikirim. Sementara itu, media pemerintah mempertahankan keheningan total. Tidak ada berita utama di CCTV, tidak ada pernyataan darurat dari People's Bank of China atau Kementerian Keuangan. Sebaliknya, saluran propaganda mendorong pesan persatuan dan kepercayaan. Sementara di balik layar, bank-bank membekukan dana tanpa peringatan atau penjelasan. Bisikan membanjiri media sosial. Apakah ini uji coba bail-in lunak di mana warga menyerap kerugian? Apakah ini langkah diam-diam untuk memaksa adopsi yuan digital yang sepenuhnya diawasi? Apapun alasannya, hasilnya sama. Kekacauan, kebingungan, dan runtuhnya kepercayaan. Sebuah pertanyaan kini bergema di seluruh negeri. Jika saya tidak bisa menyentuh uang saya sendiri, apakah saya masih memiliki hak? Ini bukan kesalahan acak, ini adalah keruntuhan struktural. Bank-bank pedesaan runtuh di bawah tekanan. Pemerintah daerah tenggelam dalam utang tersembunyi. Dan di balik layar, jaringan tak terlihat dari bank-bank bayangan, koperasi pedesaan, serikat kredit, platform imbal hasil tinggi, telah berjudi dengan triliunan tabungan dari pekerja migran dan pensiunan. Selama bertahun-tahun, lembaga-lembaga yang tidak diatur ini menjanjikan imbal hasil setinggi langit. Tetapi alih-alih investasi yang aman, uang itu disalurkan ke skema real estate berisiko tinggi dan proyek-proyek pemerintah daerah yang gagal. Ketika taruhan itu runtuh, begitu juga lembaga-lembaga itu. Tidak ada perlindungan, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengembalian dana. Itu dimulai di Henan, di mana bank-bank tiba-tiba memblokir penarikan. Pihak berwenang menolaknya sebagai insiden yang terisolasi. Tetapi tidak, itu adalah retakan pertama dalam keretakan yang jauh lebih besar. Kecanduan real estate China selalu menjadi bom waktu. Pengembang meminjam tanpa henti. Bank-bank meminjamkan secara membabi buta. Pembeli rumah menuangkan uang ke apartemen yang tidak ada, berpegang pada fantasi bahwa harga akan naik selamanya. Ketika raksasa seperti Evergrande dan Country Garden runtuh, ilusi itu hancur. Sekarang kota-kota hantu yang dipenuhi gedung-gedung yang belum selesai membentang di seluruh negeri. Tidak ada lagi pembayaran pinjaman, tidak ada lagi pendapatan bunga, tidak ada pembeli untuk properti yang disita.
Bank-bank telah menggunakan pinjaman beracun ini sebagai jaminan untuk meminjam lebih banyak lagi, menciptakan rumah kartu keuangan yang berbahaya. Sekarang, bahkan bank-bank kota besar tenggelam dalam utang macet. Tetapi alih-alih mengakui kebenaran, regulator telah melarang mereka untuk menerbitkan angka-angka nyata. Jadi, bank-bank diam-diam mengunci akun, menunda penarikan, dan membatasi transfer. Apapun untuk menghindari penampilan keruntuhan.